Nggak, itu tergantung orang. Ya? Kalau aku menurut aku itu tergantung orangnya. Di mana-mana orang brengsek nggak harus di Jerman, di Indonesia juga banyak. Cuman di Indonesia tertutup, di sini terbuka. Orang tidak harus menikah, orang tidak harus punya anak. Orang menikah itu bukan karena mau punya anak. Orang menikah tidak harus punya anak. Dan orang yang ingin punya anak tidak harus menikah. Kayak gitu ya intinya di sini. Hai guys, sekarang gue udah ada di tempatnya Putu. Tadi dia udah masak-masak. Ini dia orangnya nih. Hai guys, welcome back to Aurora's vlog. Jadi hari ini gue habis masak nasi, siomay, tempe, sambal kacang, dan ayam suwir. Tuh mantep banget kan. Tadi kita udah masak-masak kita ya berdua. Kita jangan percaya, kalian harus nonton live-nya Rora yang tadi. Udah di-delete sih. Ada Nisa juga tuh, baru pulang kerja dia. Baru pulang kerja. Capek ya? Aku capek banget. Tapi ini aku nggak terlalu capek sih, karena aku di Geronto. Sumpah ini pedas banget loh. Tuh. Sambal laknan level 5. Sambal laknan level 5. Emang dia berapa level sih sambal laknan? 5. Sampai 5 ya? Siapa? Buat sambal ya. Lu lah buat sambal. Lu aja buat sambal busuk. Ya Allah. Jangan gitu dong, nanti mantu mereka ada yang beli. Oh iya. Ya. Jadi dibikin sambal ya? Ditunggu ya guys produknya. Namanya ini ya, nama sambalnya Muncung Medan. Bener-bener Muncung Medan tuh. Komen sih lo namanya. Pas banget. Ntar kita pengen ngobrol lagi ya. Kita mau ngobrolin soal kolega kerja orang Jerman. Ntar pokoknya ditunggu aja ya. Kita makan dulu nih, pedes. Bye. Guys, kita lagi makan es krim. Karena tadi udah kepedesan. Jadi Dessert. ya, jadi sekarang kita pengen yang manis-manis. Oh ya, ini kita sambil ngobrol aja ya. Sambil ngobrol. Kira-kira mau bahas apa nih? Sebenarnya ada sih tema-tema yang pengen dibahas yang sering banget ditanyain DM gitu kan. Misalnya kayak di dunia kerja di Jerman. Orang orang Jerman tuh suka ngomongin orang nggak sih, suka julid gitu, suka gibah nggak sih? Terutama di tempat kerja ya. Ya sebenarnya beda-beda ya tiap orang ya. Tapi kalau di sini tuh nggak se ekstrim di Indonesia mungkin ya. Nggak yang kemarin dia habis jalan sama ini loh. Kemarin beda. Selingkuhannya Ininya itu beda, pembahasannya beda kalau di sini. Kalau di Indo kan lebih ngurusin urusan orang. Nah, kalau di sini itu mereka tuh lebih kayak apa ya? Kalau aku bilang sih mereka bermuka dua. Lebih gini nih, kalau menurut gua, kalau mereka ngomongin orang, ngomongin rekan kerjanya sendiri, mereka tuh cuma ngomongin kesalahannya di tempat kerja. Kayak kemarin dia begini deh, dia kerjanya salah, kerjanya nggak bener, terus sering telat, gini. Bukan bawa-bawa dia tuh nggak jelas hidupnya sama cowoknya, ganti-ganti cowok. Anaknya tuh dia hamil loh. Enggak, mereka enggak, bukan tema-tema yang begitu. Mereka bangga tahu anaknya hamil. Walaupun belum nikah juga ya. Mereka bangga. Aku jadi punya cucu. Iya, mereka senang. Anak kamu umurnya berapa? 18. Iya. Anjing, iya kebobolan karena minum pil tapi tetap lupa kebobolan, jadi punya anak gitu loh. Mereka bangga, dan mereka juga hidupnya maksudnya kayak yang pacaran, kumpul kebo itu hal yang biasa sih di sini, nggak masalah. Biasa banget. Banget. Aku nggak tahu ya, banyak yang bilang orang Jerman itu direct. Cuman kalau di tempat kerja aku, mereka tuh kadang suka ada kesalahan kecil mereka marah-marah gitu, tapi yang nggak perlu dimarah-marahin gitu, yang ngebentak-bentak, karena mungkin mereka mikirnya karena di kerjaan kita ya sebagai flag kan banyak orang imigran. Iya. Banyak orang imigran. Nah, jeleknya orang Jerman ini, mereka itu nggak mau dibilang rasis. Tapi mereka kayak first rasis gitu loh. Mereka tuh nyembunyiin bahwasanya mereka tuh nggak mau dibilang rasis, tapi sebenarnya mereka rasis. Oh gitu. Iya, jadi mereka tapi iya sih, kadang-kadang juga gue suka merasa gitu, kayak mereka tuh nggak ngomong secara langsung, tapi kayak mereka nggak mau dibilang rasis. Di sini kayak mereka tuh nunjukin kalau kita yang orang Jerman itu lebih baik. Bener, kita tuh apa yang kita lakukan itu yang terbaik gitu. Kita tuh orang Jerman, kita tuh yang terbaik. Itulah mereka. Enggak, sama sekali enggak. Tapi kalau orang Jerman, kalau misalkan udah kita keras gitu sama mereka nggak berani. Tapi kalau misalkan kamu udah sekali mereka maksudnya kayak verasum gitu, gimana sih?
mau manfaatin gitu dan kamu iya aja, mereka bakal ausnutzen kamu. Jadi gitu. harus Kayak digertak dulu, jadi harus digertak baru mereka hati-hati ngomongnya, baru mereka takut gitu. Terus kalau masalah menggosip, Makan mereka tuh lebih parah tau orang Jerman. kadang tuh gini, bukannya gosip tapi kayak ngomongin orang, Ngejelek-jelekin orang. Iya, ngejelek-jelekin orang. Dan kadang kalau mereka udah gedek banget ya, itu kayak di sinetron yang judes-judes gitu. Iya. Dan orang-orang sini tuh ya kalau berargumen, misalkan di tempat kerja ya, antara maksudnya antara kolega kerja, itu serem-serem loh, bisa sampai teriak-teriak ya nggak? Iya. Bisa sampai teriak-teriak, bisa sampai, maksudnya gue sih ngeliatnya serem gitu loh. Iya. Kalau di sini kalau berargumen doang aja, Iya. itu mereka serem. Tapi lu tuh kayak yang anehnya ya, kayak mereka tuh yang bak gitu kan. Abis itu udah balik lagi. Iya. Dan Balik lagi, dan itu aku anehnya. sampai sekarang nggak bisa kayak gitu. Aku kalau udah orang maksudnya kayak ngebentak aku dengan kesalahan yang aku terima kritik, tapi dia tuh nggak harus ngebentak aku gitu. Dia tuh nggak harus memperlakukan aku kayak aku tuh gitu loh di kerjaan itu. Dia tuh bisa ngomong sama aku, ini salah, perbaiki dok. Aku lakuin dengan senang hati. Tapi kalau digituin kayaknya gedeknya Males, gedek. terus. Tapi kalau misalkan soal menggosip, temanya beda. Temanya bukan yang Temanya beda, nggak bukan yang ngurusin urusan sama pribadi orang lain. gitu, bukan Mereka masalah nggak. pribadi. Mereka nggak, kalau beda di Indo. Kalau di Indo kan topiknya apa, ntar yang dibahas sampai ke cucu, ke mama, bapak, kakek, nenek, keturunan, 7 turunan juga dibahas gitu. Maksudnya dari kehidupan dia di luar yang dia mungkin nggak tahu juga, dengar dari orang dibahas. Kalau orang sini nggak, kehidupan pribadi nggak akan pernah dikutik. Mereka punya privasi. Kemana gitu, salutnya itu. Udah berantem segala macam, abis itu udah minum kopi lagi, merokok lagi, bareng-bareng gitu. Aneh sih menurut aku. Kalau kita kan kayak ada bapernya ya, jadi Kalau aku lagi aku udah baper. sekali gitu udah ada baper udah. Enggak, masalahnya Udah gini. gue udah nggak mau lagi. Masalahnya gini loh, Lora, kita itu kayak ngejaga perasaan orang. Jadi kalau misalkan, dan mereka tuh nggak sama sekali nggak ngejaga perasaan orang gitu loh. Mereka kalau mau ngebentak, kalau mau caci maki aja, nggak peduli itu siapa. Jadi kayak misalkan kita udah deket sama orang, kita kayak dia ngelakuin kesalahan, kita mau marah, kita masih mikir, aduh nggak enak nih, ntar jadinya nggak enakan gitu maksudnya kan. Mikir. Kalau mereka langsung bilang, dan mereka langsung bentak saat itu juga gitu. Kayak gitu. Terus kalau kalian gimana nih? Mungkin ada pengalaman, bisa tulis komentar di bawah ya. Komentar dulu. Iya, kan pengalaman orang kan bisa beda-beda. Jadi Ya di Indo gimana, atau Iya, atau ada yang di di negara Jerman lain juga. juga, di Eropa atau gimana. bahkan sama-sama di Jerman juga bisa tulis di bawah. Karena justru aku sering dengar sesama negara Eropa ya, mereka juga kebanyakan nggak suka sama orang Jerman. Karena ya gitu, mereka tuh kayak ngerasa mereka tuh Jerman itu yang terbaik gitu. Iya. Tapi gue juga dengar orang Swiss juga begitu. Jadi orang Swiss merasa mereka tuh yang terbaik. Karena memang mereka kan dari segi keuangan mereka lebih. Iya, lebih. Perancis juga Mereka katanya lebih. gitu, orang Perancis tuh merasa mereka tuh lebih. Nah, kalau lebih orang classy Prancis gitu beda, loh. kalau orang Prancis beda. Kalau orang Prancis itu mereka tuh bangganya ke fashion, mereka tuh bangganya ke bahasa gitu. Jadi aku kemarin tuh pernah ke Paris. Ini orang tahu ya. Aku yakin mereka tuh tahu bahasa Inggris, tapi mereka tetap Nggak mau, jawab. mereka nggak mau. Mereka ngerti gitu. Aku tanya, ini di mana dong? Kasih tahu dong, kita mau ke sini. Mereka ngerti, tapi mereka tetap ngomong jawabnya bahasa Prancis. Enggak, karena kalau di Prancis tuh yang ngomong bahasa Inggris, yang kalau lu di jalan terus tiba-tiba ada yang speak English. Nah, itu biasanya tuh scam, itu apa namanya, copet gitu. Biasanya gitu, iya. Biasanya dia emang orang jahat. Jadi makanya kalau di Perancis gue dengar kalau orang udah yang speak English gitu kan, itu mereka udah nggak mau ngeladenin karena mereka takut kayaknya tuh orang jahat. Tapi tahu gue ya. Tapi bodoh sih Tahu aku gue, rasa, tahu gue. karena mereka kan bisa tahu dari penampilannya juga. Kita bener-bener, masa sih kalau Enggak, tapi karena memang banyak yang kayak dicuri? gitu. Yang jadi masalah adalah karena pada kenyataannya banyak yang kayak gitu. Setahu gue ya, kalau gue nonton vlog orang yang tinggal di Perancis, kebanyakan gitu katanya. Tapi nggak tahu deh, coba mungkin kalian tinggal di Perancis bisa tulis di bawah deh. Tapi beda waktu ke Perancis, kayak ngelihat fashion show di mana-mana di jalanan. Beda banget stylenya sama di sini anjir. Semuanya pada ganteng, cakep, terus Emang bajunya juga bagus. orang Di sini tuh nggak pinter Iya, gaya. nih, orang waktu Ada gua- duit tapi nggak pinter gaya. waktu gue les aja ya, waktu dulu zaman au pair. Jadi ada teman les gue ya kan,
pas zaman au pair, dia dari Perancis ya kan. Gila, lu datang ke tempat tes aja udah kayak mau fashion show. Itu bajunya dari ujung rambut sampai ujung kaki ya dipakai topi lah, pakai itu tuh bener-bener apa ya, kalau orang elegan banget, elegan, kayak yang stylish. Kayak lu au pair nih, lu lagi les bahasa Jerman sekarang, cuma mau les doang gitu, tapi beberapa penampilan tuh yang gitu. Ya gue sih seneng liatnya gitu. Tapi kayaknya kalau di Perancis yang apa sih yang fashionable banget itu yang anak mudanya deh. Ya nggak sih, apa orang tuanya juga? Menurut lu gimana? Lu udah pernah ini nggak? Aduh, kalau orang tuanya biasa aja sih, cuman nggak. Iya, kayaknya anak mudanya ya. Kayaknya anak mudanya lebih wah. Maksudnya wahnya itu menurut gua wah banget, yang bajunya tuh yang sampai yang warnanya sesuai, maksudnya sama. Bener-bener dari satu ujung rambut gitu sampai kaki itu bener-bener. Iya, bener-bener tuh di fashionin gitu. Rapih banget. Di fashionin. Tapi ini nih lucunya, aku kan dulu di Unimed. Ya. Di jurusan, jadi di Unimed tuh jurusan Universitas bahasa. Medan ya? Iya, Universitas Negeri Medan. Hai Jadi Unimed. Jadi ada dua ini kan fakultas bahasa asingnya. Jadi bahasa Prancis sama bahasa Jerman. Jadi kita itu di lantai 3 dan itu berdampingan gitu loh. Maksudnya di lantai 3 itu khusus bahasa asing. Jadi Jerman, Prancis, dan dari situ aja mereka itu dosen-dosen aku itu orang Indo ya semua. Cuman yang Prancis yang Indo, yang Prancis yang Jerman. Dari situ aja kelihatan banget perbedaannya. Jadi yang dosen-dosen yang Prancis mereka bener-bener stylish, bener-bener yang ke kerjaan pakai high heels. Kalau yang orang Jerman, aduh jangan ditanya. Aduh, yang orang Jerman sumpah ini altmodish kalau bajunya musternya bunga-bunga, terus celananya warna-warni gitu. Ya. Atau pakai rok yang ngembang gitu. Pokoknya nggak ada fashionnya sama sekali. Bener-bener yang jelek. Kadang gitu ya, orang sini duitnya banyak tapi iya. Bajunya nggak keruan gitu. Nggak bisa, memang mereka bukan karena nggak ada duit, mereka nggak bisa fashionable. Iya sih, kalau misalkan orang Perancis gitu atau di Jermannya sendiri kebanyakan yang fashionable gitu yang anak-anak mudanya ya. Anak muda tuh dalam artian umur 20-an. Kalau yang umur-umur remaja-remaja gitu kebanyakan tuh dia kayak, menurut gue ya, fashionnya tuh terlalu ngiblat ke Kylie Jenner yang pakai celana high waist terus kayak ngecap banget. Udah gitu atasannya tuh yang segini gitu. Pokoknya gayanya tuh yang Kylie abis. Yang dari segi makeupnya juga gitu. Anak remaja di sini yang teenager ya, maksudnya yang belasan gitu loh. Belasan 20-an ya 20-21 gitu. Tapi lebih ke belasan sih yang kayak justru gayanya gitu. Intinya kita bisa ngeliat gitu, oh ini pasti umurnya segini gitu. Karena kebanyakan anak-anak yang teenager gitu gayanya ke Kylie-Kylian gitu. Anak tahun 2000-an. Iya, anak 2000-an. Enggak 90-an kayak kita. Tapi ya mereka itu juga sebenarnya kalau ngomong-ngomong soal remaja ya, kan banyak yang nanya apakah mereka pergaulannya bebas gitu. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue nih ya, bebas itu dalam artian tuh kan orang kan kalau kita ngomong pergaulan bebas, nah itu kayaknya yang pikirannya udah yang dia kemana, padahal mah nggak juga. Padahal mah ya ada lah orang yang kayak gitu, yang ganti yang hari ini tidur sama ini terus besok tidur sama dia ada. Tapi ya banyak juga yang mereka tuh walaupun masih kecilnya udah kayak gitu pergaulannya, tapi tuh mereka cuma ngelakuin tuh sama pasangan, maksudnya sama pacarnya, bukan asal ketemu terus ya udah yuk gitu. Iya, mereka umur belasan juga masalah kayak gitu ya, itu udah nggak tabu lagi lah sama mereka. Itu udah nggak tabu. Iya sih, itu udah nggak tabu. Udah nggak tabu. Tapi cuman ya tapi nggak kesana kemari gitu juga enggak. Ya mereka zusammen leben gitu, tau tinggal ya, bersama kumpul kebo. Misalkan dibilang kumpul kebo itu udah biasa, cuman yang di atas, kalau udah di atas 18 tahun mereka masih tinggal sama emak bapak, itu mereka malu gitu. Kebanyakan orang tuanya yang udah nggak mau, udah tinggal aja gitu. Iya, atau anak-anaknya pengen bebas. Iya, kayak gitu. Dan udah gitu nih ya, maksudnya kalau kalian ngebayangin kayak di sini tuh orang tuh maksudnya berhubungan suami istri itu bebas sama siapa-siapa aja gitu. Ya gimana ya? Nggak, itu tergantung orangnya. Ya? Kalau aku menurut aku itu tergantung orangnya. Di mana-mana orang brengsek nggak harus di Jerman, di Indonesia juga banyak. Cuman di Indonesia tertutup, di sini terbuka.
Jadi anak remaja di sini tuh dari mereka kecil udah dikasih yang namanya pelajaran gitu. Mereka tahu apa yang harus, maksudnya mereka tahu apa yang mereka lakukan, konsekuensinya apa tuh mereka udah tahu. Jadi bukan yang gimana ya, kalau di Indonesia kan kebanyakan ya ada orang-orang yang mereka tuh bahkan nggak tahu proses pembuahan tuh kayak gimana. Jadi mereka tuh menerka-nerka, misalkan mereka dipaksa sama pacarnya buat berhubungan gitu, mereka dibohongin yang pacar, enggak, kok nggak bakal hamil, padahal Iya, tekdung. tekdung gitu misalnya. Ditinggal. Karena si perempuannya atau dua-duanya sama-sama nggak tahu kayak kalau kayak gitu tuh bisa hamil gitu. Anehnya sih di sini banyak orang yang berhubungan gitu, maksudnya kayak punya anak tapi nggak menikah, itu hal yang biasa sama mereka. Yang penting mau sama-sama biayain anak. Kalau di pikiran aku kan, walaupun udah maksudnya di sini, maksudnya kayak ya nggak mau gitu. Kenapa kita punya anak, buatnya enak-enak sama, tapi kenapa kita harus ngurusin sendiri dan dia nggak mau tahu gitu? Ya nggak bisa, dan nggak bisa kayak gitu. Maksudnya ya kita tuh harus diakuin juga dong sebagai istri. Kadang mereka di sini ya kenapa nggak mau nikah juga, mungkin karena tetek bengek urusan birokrati, karena dokumen, karena pajak. Tapi ya ini menurut gue nih ya, berhubung lo bahas soal itu, kalau di sini itu yang namanya orang tidak harus menikah, orang tidak harus punya anak. Orang menikah itu bukan karena mau punya anak, orang menikah tidak harus punya anak. Dan orang yang ingin punya anak tidak harus menikah. Kayak gitu ya intinya di sini. Jadi ya punya nikah dan punya anak itu adalah dua hal yang berbeda. Bener. Ya kan? Kamu mau nikah sama orang bukan karena punya anak. Jadi mereka di sini tuh nikah sama orang karena mereka bener-bener nyaman sama Karena orang itu. mereka cinta dan mereka pengen menghabiskan sisa hidup berdua. Iya Ya, benar. masalah mereka nanti pengen punya anak atau enggak itu ya masalahnya mereka. Itu masalah. Bahkan mereka banyak yang mutusin kita berdua aja hidup selamanya, nggak usah punya anak gitu. Itu banyak pasien aku yang anaknya mana mereka kaya. Tapi nggak punya anak karena nggak mau, bukan karena nggak terakhir, bisa. Iya, karena terakhir nggak mau. hartanya untuk siapa? Untuk kota. Jadi disumbangin, jadi kalau Disumbangin dia untuk meninggal kota, disumbangin untuk negara gitu loh. Karena dia nggak punya sama sekali, nggak punya anak, nggak punya apa sih, kakak beradik, saudara juga nggak punya. Jadi Saudara juga kayak nggak saling nggak kenal gitu ya. iya, bahkan ya begitu. Bahkan gimana ya, di sini tuh ya, jadi di sini tuh karena lebih individualis, terus kayak mikirin diri sendiri, yang artinya gini loh, kenyamanan diri sendiri itu adalah yang terpenting, kesehatan fisik dan mental diri sendiri itu adalah yang terpenting. Jadi katakanlah ada orang yang dia nggak nyaman sama keluarganya sendiri, bahkan sama ibu kandungnya sendiri contohnya ya, karena hal-hal tertentu yang menurut dia mungkin ini ibu kandungnya dia toksik gitu, terus dia kayak mau udahlah daripada gue jadi, maksudnya daripada ganggu kesehatan mental gue, mendingan gue nggak usah berhubungan sama, nggak usah ada kontak sama nyokap gue sendiri misalnya itu gitu. Di sini tuh sah-sah aja gitu, nggak ada paksaan, nggak ada yang iya kamu harus ini kan silaturahmi, itu kan ibu kamu sendiri, itu kan nah di sini tuh nggak ada paksaan kayak gitu, jadi Harus mengabdi gitu, nggak ada. nggak ada. Jadi kalau misalnya lu merasa nggak nyaman sama salah satu atau lebih dari keluarga lu atau semuanya, bahkan lu nggak ada tuntutan untuk menjalin komunikasi sama mereka gitu. Jadi lu berhak untuk kayak mau ngundang siapa aja dalam hidup lu tuh berhak. Jadi orang tuh udah ngerti kalau misalkan oh dia nggak nyaman sama gue, terus dia mau ngejauh dari gue, ya udah oke. Nggak yang maksa dan nggak ada yang nuntut juga sih. Kalau di Indonesia kan kayak yang apa ya? Contohnya aja kalau misalkan mau nikah gitu. Kalau di Indo, kalau kita nikah sama orang Indo, kita tuh juga harus nikahin keluarganya. Nah itu kalau di sini tuh nggak kayak gitu. Nggak gitu-gitu amat lah ya. Bukan, sama sekali nggak kayak gitu. Jadi kau terserah bibit bebot mau apa. Kalau misalkan kau ada, maksudnya ada berantem gitu, nggak suka sama si ibunya si laki-laki, ya itu sama sekali nggak mempengaruhi di hubungan kalian gitu. Karena yang jalan Kalau kalian memang, kan. iya, kalau memang mamanya gila, ya si laki-laki mau ngomong apa gitu loh. Nggak ada, kalau si laki-lakinya cinta ya mamanya juga nggak akan ngelarang gitu. Terserah kau mau sama siapa, kau mau masuk agama apa, itu no comment. Kau mau ngapain itu no comment gitu loh. Nggak ada, enaknya itu gitu. Kalau di Indo kan gitu ya, kalau misalkan kita nikah mamanya nggak suka, ceraikan dia. Ceraikan dia.
dia perempuan seperti apa itu yang kamu nikahin gitu kan. Kalau di sini nggak ada kamu mau tidur sampai jam 12 sampai jam berapa, nggak ada itu yang kayak gitu, nggak ada. Ceraikan dia. Udah nggak ada lagi yang mau dibahas tentang tadi. Kayaknya nggak ada lagi deh. Nanti Yaudah kalau deh. misalnya ada ide Iya. buat aja lagi. Ya udah guys, kayaknya gitu aja ya. Paling nanti besok-besok kalau ini kita ngobrol-ngobrol lagi. Yuhu. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton. Kalau misalkan kalian suka boleh di-share. Dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. Ciao. Ciao ciao.